Kemudian ada juga orang yang tidak memakai ru'yat, tetapi dia lebih mengkonsentrasikan dengan cara hisab. Dihitungnya lah, gitu. Nanti kalau hasil hitungannya umpamanya hilal sudah ada di atas ufuk, ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Persis TV, alhamdulillah kita bentar lagi akan sama-sama memasuki bulan Hijriah, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibadah saum untuk orang-orang yang beriman itu adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Boleh dikatakan orang mukmin itu sangat rindu tibanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertama, bulan Ramadan itu berpotensi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, berpotensi untuk meningkatkan kualitas ilmu, kemudian berpotensi untuk meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan agar istiqomah berada pada jalan yang benar. Di samping itu juga ibadah saum itu ada hal yang cukup menarik bagi kita, yaitu bahwa dosa-dosa manusia itu akan dibebaskan. Dalam sebuah keterangan Rasulullah menyampaikan terkait dengan penghapusan dosa ini man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Itulah yang menjadi daya tarik sebetulnya bagi orang-orang beriman, sebab kita tidak boleh menyia-nyiakan masalah dosa, sebab dosa itu akan berakibat siksaan nanti pada hari akhir. Jadi sekali lagi itulah mengapa orang mukmin cukup tertarik merindukan datangnya bulan Ramadan, karena yang tadi. Kemudian para pemirsa Persis TV yang kami muliakan, tentu saja peluang-peluang tadi tidak datang dengan sendirinya, tapi harus ada upaya-upaya dari kita sebagai mukmin, yaitu untuk selalu mentaati berbagai macam aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebab kalau ketentuan-ketentuan itu tidak dipenuhi, maka yang tadi saya sebutkan itu tidak akan diraih oleh kita sebagai mukmin. Nah, para pemirsa Persis TV yang saya hormati, sebetulnya banyak aspek ya. Banyak aspek yang harus ditempuh oleh orang-orang mukmin untuk menyempurnakan ibadah saum. Ya, saya hanya akan menyoroti saja salah satu dari legalitas waktu ya. Dari legalitas waktunya. Saum Ramadan itu adalah saum yang harus dilaksanakan pada syahrul Ramadan.
itu merupakan amanat Allah begitu. Jadi paman syahida minkumus syahra yasum. Jadi siapa orang yang menyaksikan asyahra, jadi bulan itu, maka saumlah. Jadi dalam Islam itu ya ada apa namanya? Ada syahru itu adalah bukan bulan dalam pengertian fisik. Bukan bulan dalam pengertian materi. Kalau bulan dalam pengertian materi itu namanya al-qamar. Tapi asyahru itu adalah juz'un min isna asyara juz'an. Jadi 12 bagian dari satu tahun ada 12 syahru. Bagaimana kita maklumi bahwa ada Muharram, ada Safar, dan selanjutnya. Nah, Ramadan itu adalah bagian dari asyahru. Jadi bulan saum Ramadan itu harus dilaksanakan pada syahrul Ramadan. Dan yang kedua, ya, harus betul-betul di dalam pengertian syahru. Yang disebut dengan syahru, muddatun masyhurun li ahli hilal, li ihlalil hilal. Jadi yang disebut dengan asyahru itu adalah yang populer dari pengertian asyahru itu, jadi munculnya hilal. Jadi bulan Ramadan itu harus, saum Ramadan itu harus dilaksanakan pada syahrul Ramadan. Dan yang kedua juga harus jelas bahwa sudah muncul hilalnya. Jadi walaupun tanda petik di syahrul Ramadan, tetapi kalau hilalnya belum muncul, itu ya bisa dikatakan saum yang ilegal. Jadi baru disebut saum Ramadan apabila dilaksanakan pada syahrul Ramadan dan sudah nyata benar bahwa hilalnya sudah betul-betul muncul. Sebab hilal dalam pandangan Islam, di dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan jelas, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Jadi orang-orang akan bertanya kepadamu Muhammad anil ahillah, tentang hilal. Qul, katakan, hiya mawaqitul linnas, bahwa hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Nah, berangkat dari sini kita mendapatkan ilmu dari Allah bahwa hilal yang harus menjadi penentu. Jadi hilal yang harus dipedomani masuknya tanggal 1. Dan hilal yang harus betul-betul kita identifikasi untuk memulai ibadah saum. Makanya para ahli betul-betul memfokuskan perhatian untuk yang satu ini, sebab sering di beberapa tempat atau di beberapa lembaga sering terjadi perbedaan-perbedaan dalam mendekati hilal ini. Para pemirsa Persis TV, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendekati hilal itu dengan langsung ke lapangan. Jadi beliau langsung melihat hilalnya. Umpamanya di akhir tanggal 29 Hijriah. Ya, sebagian melihat hilalnya di saat matahari terbenam. Apabila matahari terbenam kemudian hilal belum muncul, maka maghrib ketika itu merupakan hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Tetapi kalau hilalnya terlihat, maka maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Di zaman Rasulullah itu cukup sederhana. Jadi ketika beliau akan memulai ibadah saum itu cukup dengan melihat hilal. Apakah hilalnya terlihat oleh Rasulullah ataupun ada laporan dari para sahabat
Seperti pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada orang-orang bertanya tentang hilal. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada Rasulullah bahwa dirinya melihat hilal. Ketika itu pun langsung Rasulullah menyampaikan agar diumumkan esok hari untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, para pemirsa TV, Persis TV, jadi cukup sederhana yang dilaksanakan oleh Rasulullah, jadi langsung ru'yat terhadap hilalnya. Kemudian pendekatan yang layak, kenapa Rasulullah bisa melaksanakan keputusan seperti itu? Sebab beliau menyatakan dalam buah keterangan bahwa nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi. Kami umat yang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghisab. Jadi nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Kami umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak bisa menghisab. Oleh karena itu pendekatan yang beliau pakai ketika akan menentukan ibadah saum itu dengan melihat hilal. Nah, para pemirsa TV, namun dalam tataran teori, ya, dalam secara teori normatif, ada keterangan bahwa bisa mengidentifikasi hilal itu bisa juga dengan cara dihisab. Jadi tidak disalahkan untuk mengetahui tanggal 1 itu bisa dengan ru'yat atau bisa juga dengan cara hisab. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pendekatannya adalah pendekatan ru'yat langsung kepada hilal. Jadi alasannya sederhana seperti yang tadi. Ya, pada masa sekarang ini ada orang yang satu berpegang kepada ru'yat saja, tidak hisab. Jadi dengan alasan yang tadi, sebab ini adalah amaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga orang yang tidak memakai ru'yat, tetapi dia lebih mengkonsentrasikan dengan cara hisab. Dihitungnya lah, gitu. Nanti kalau hasil hitungannya umpamanya hilal sudah ada di atas ufuk, maka mereka cukup dengan mengetahui angka positif dari ketinggian hilal itulah sudah bisa memastikan. Jadi ada yang berpegang kepada ru'yat tanpa hisab, ada juga yang berpegang kepada hisab tanpa ru'yat. Tapi sebetulnya kedua-duanya ini harus saling membantu. Nah, Jamiah Persatuan Islam adalah salah satu lembaga yang memang mengakomodir kedua-duanya. Sebab ru'yat memang ada keterangan dari Rasulullah, kemudian pun hisab pun ada. Jadi Jamiah Persatuan Islam berpegang kepada kedua-duanya. Yang penting kita mengetahui dengan benar kapan masuknya tanggal 1. Seperti yang akan pernah teralami pada tahun sekarang. Ramadan 1446 ini boleh dikatakan angkanya kritis. Ya. Angkanya kritis karena tinggi bulan itu 3 derajat, untuk wilayah Indonesia sampai dengan 4 derajat, kemudian elongasinya antara 6 derajat sampai 6,2 derajat. Dan hanya wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang kebetulan berpotensi untuk bisa melihat itu. Itu aja di ujung Sumatera, seperti Sabang umpamanya. Itu berpotensi sekali untuk bisa melihat. Ada beberapa wilayah yang bisa memungkinkan. Namun kemudian apabila wilayah-wilayah yang tadi bisa melihat hilal umpamanya, itu bisa dipastikan karena ijtima itu terjadi pada hari Jumat. Ijtimanya terjadi pada hari Jumat, kemudian pukulnya itu pukul 7 pagi ya, 7 pagi 44 menit 47 detik waktu Indonesia bagian barat. Maka di saat matahari terbenam itu hilal sudah ada di angka yang tadi. Kemudian apabila ada yang bisa melihat, maka
wilayah Indonesia yang lain pun akan masuk secara bersama-sama, bahwa tanggal 1 Ramadan itu akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025. Seandainya tidak, kebiasaan kita adalah mungkin digenapkan bulan Dzulqa'dah haji 30 hari. Nah, untuk Jamiah Persatuan Islam, karena angka yang tadi itu adalah angka yang imkanu ru'yat, maka sebenarnya walaupun tidak ada laporan yang bisa melihat, tetapi angka itu adalah imkanu ru'yat, angka yang memungkinkan untuk terlihat. Maka tanggal 1 bisa dipastikan, jadi 1 Ramadan itu akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Itulah para pemirsa Persis TV yang saya hormati terkait dengan penetapan saum Ramadan di Jamiah Persatuan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang jelas terkait dengan penetapan ini. Nah, para pemirsa TV yang saya hormati, jadi kalau saya simpulkan ya pembicaraan ini, bahwa umat Islam atau orang mukmin dimanapun berada pasti merindukan sekali datangnya bulan Ramadan ini, karena akan berpotensi meningkatkan segala kebaikan, atau akan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ilmu kita, akan meningkatkan rasa syukur, kemudian akan mengistiqomahkan kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu berusaha kita harus melengkapi berbagai macam aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Hanya satu saya hanya menyoroti saja dalam bidang legalitas waktunya. Legalitas waktunya. Jadi harus benar-benar syahrul Ramadan. Gitu. Tidak boleh kita Ramadan saum di syahrul yang bukan Ramadan. Yang kedua, juga harus benar-benar masuk dalam pengertian syahrul. Jadi disebut dengan syahrul itu adalah jadi ditandai dengan munculnya hilal. Apabila hilalnya belum muncul, maka kita tidak bisa serta-merta untuk melaksanakan saum, walaupun ada kebanyakan orang umpamanya melaksanakan saum tanpa hilal yang jelas, itu bisa dikatakan saum yang ilegal kalau demikian. Jadi harus benar-benar masuk, ini adalah sudah waktunya karena hilal. Dan Allah sudah menentukan hilal sebagai batas waktu untuk manusia dan batas waktu untuk ibadah. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun secara singkat menjadi menjadi pengetahuan terkait dengan penetapan saum Ramadan, khususnya Ramadan 1446 Hijriah. Demikianlah yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.